apakah pusaka-pusaka yang pegat wojo, entah itu keris atau tombak, yang kondisinya melungkup atau pegat wojo itu tidak bagus untuk dirawat? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan ya, yang banyak ditanyakan oleh teman-teman, yaitu tentang pusaka, misalnya keris yang dalam kondisi pegat wojo atau ngelungkup ya. Jadi mereka bertanya dan beberapa memang takut ya. Apalagi itu ada yang pusaka peninggalan. Apakah pusaka-pusaka yang pegat wojo, entah itu keris atau tombak, yang kondisinya ngelungkup atau pegat wojo itu tidak bagus untuk dirawat karena konon bertuah buruk? Apakah benar seperti itu? Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang saya akan membahas ya tentang pusaka entah keris atau tombak yang dalam kondisi pegat wojo ya, atau ngelungkup. Sekalian nanti tak jelaskan sedikit tentang yang namanya pusaka dengan kondisi pamekang jagat, karena masih banyak yang bingung membedakan ya. Nah, sebenarnya pusaka dengan dua kondisi tersebut itu walaupun secara fisik atau penampakan itu sebenarnya terlihat kurang sempurna, tapi kalau dari sisi istilahnya anggapan ya, keyakinan atau kepercayaan di orang-orang, itu dua pusaka dengan kondisi itu bisa dibilang cukup berbeda jauh ya nasibnya ya. Kalau yang pamekang jagat yang seperti gambar di samping saya ini, jadi itu kondisi yang retak ya, atau bahkan berlubang di tengahnya. Itu biasanya terjadi pada pusaka-pusaka dengan pamor miring ya. Kalau biasanya tidak pakai selorok itu sampai tembus, biasanya sampai tembus. Justru yang pusaka yang kondisi seperti ini dianggap bertuah bagus, bahkan dianggap lebih bagus daripada pusaka-pusaka normal yang tidak ada pamekang jagatnya atau ada nyebut combong. Jadi seperti itu ya, nanti akan kita bahas ya. Jadi sebenarnya kondisi ini karena apa? Nah, yang kedua itu adalah pusaka dengan kondisi ngelungkup ya, atau pegat wojo ya. Nah, ini nanti tak tunjukkan video detailnya ya, yang dimaksud ngelungkup pegat wojo itu seperti apa. Jadi seperti gambar di samping ini yang lebih jelas ya. Kalau ini yang keris ya. Jadi itu saton itu campuran besi dan bahan pamor, itu memisah atau terpisah dengan selorok bajanya ya, bagian tajamnya itu. Jadi keris itu ada selorok bajanya ya sebenarnya ya, yang pakem sebenarnya ya. Itulah kalau ada yang bertanya apakah bisa tajam ya, itu kalau diasah dengan cukup tajam ya bisa sangat tajam karena pakai selorok baja. Nah, kalau yang dimaksud pegat wojo atau ngelungkup, nah yang seperti ini ya, jadi itu memisah. Nah, ini justru dianggap bertuah buruk dan tidak layak di koleksi. Nah, seperti itu. Nah, contoh ini. Nah, apakah benar pusaka dengan dengan kondisi pegat wojo atau ngelungkup seperti ini itu bertuah buruk? Nah, nanti akan saya bahas ya. Kebetulan saya memang punya ini, dan ini saya rawat sudah lama. Jadi selain dari literatur, nanti itu saya akan bahasnya dari pengalaman seperti itu. Nah, sebenarnya dua kondisi tersebut, pamekang jagat dan pegat wojo itu sebenarnya konon itu dari proses penempaan ya, penempaan dan pemanasan yang bisa dibilang kurang sempurna. Nah, yang pertama ini adalah kondisi yang disebut pamekang jagat ya. Ini biasanya terjadi pada keris dengan pamor jenis miring ya, atau yang berupa garis-garis itu ya, yang pamornya ditata miring. Biasanya kalau yang tidak pakai selorok baja, contohnya ini ya, kalau ini korden ya, jadi nggak pakai selorok baja, itu bisa sampai tembus retakannya ya. Kalau pakai selorok baja biasanya jarang yang sampai tembus. Kalaupun tembus perlu waktu yang lama ya, jadi harus mengkorosi selorok bajanya. Nah, ini yang pamekang jagat. Nah, pegat wojo kurang lebih sama ya, konon dari proses penempaan dan pemanasan ya, atau mungkin materi bahan juga. Ada yang langsung begitu jadi terjadi pegat wojo gini, ada yang dalam proses lama. Kalau ini sebenarnya dalam proses waktu yang lama ya. Awalnya dulu sepertinya bukan pegat wojo ya,
karena mungkin memang kurang bagus atau kurang sempurna penempaannya, jadi lama-lama terjadi ngelungkup seperti ini ya. Nah, yang saya bahas ya pegat wojo ini ya, konon katanya bertuah buruk gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman harus ingat ya, semua keris atau tombak atau pusaka itu atau tempat lipat itu dibuat dengan tujuan bagus ya. Jadi orang pesen itu pasti tujuannya bagus, dan empu membuatnya otomatis doa yang dipanjatkan ketika membuat pusaka tersebut itu adalah doa bagus. Nah, itu yang teman-teman perlu catat. Loh, berarti apakah nggak ada pusaka bertuah buruk gitu ya, atau ada doa buruknya ya? Mungkin yang teman-teman dengar cuma satu ya, yaitu yang di Pararaton ada keris empu gandring. Itu pun karena memang pusakanya ketika belum jadi dipakai membunuh empunya, akhirnya pusakanya ditutup sama si empu gandring. Itu juga akan memakan korban Ken Arok sendiri dan beberapa keturunannya seperti itu. Tapi itu yang di Pararaton. Kalau yang lain itu biasanya semuanya dengan doa yang bagus. Nah, saya sendiri punya pengalaman ya nyimpan ini ya. Ini kebetulan selewanya pun tangkis istimewa, tapi ini ada pegat wojonya atau ngelungkup. Apakah selama saya menyimpan pusaka ini ada istilahnya tuah buruk yang berpengaruh buruk kepada saya? Kalau dari pengalaman memang nggak ada ya, jadi nggak ada. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi kalau saya sarankan sih nggak usah khawatir, nggak usah takut ya, lebih baik dirawat daripada dibuang loh ya. Sayang kalau dibuang ya, karena sekali lagi teman-teman harus tahu pusaka itu apapun kondisinya sebenarnya itu dibuat dengan doa yang bagus. Kalaupun terjadi pegat wojo, pamakan jagat, itu kalau dari sisi teknik pembuatan atau dari sisi empunya itu adalah proses yang kurang sempurna atau yang dianggap gagal ya, produknya gagal. Makanya kalau terjadi pegat wojo atau pamakan jagat pasti si empu membuat lagi. Nah, mungkin itu saja ya sekilas dari saya. Sekali lagi nggak usah khawatir, jadi daripada dibuang, dirawat, paling tidak bisa untuk pembelajaran. Kalau masalah tua buruk, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya punya bukan ini aja ya, ada beberapa yang sepuh sudah mengalami pegat wojo, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Jadi seperti itu ya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.